Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Andi Subair, tentunya masih di channel Bair Andis. Kali ini kita akan kembali menceritakan alur film yang berjudul Orange Marmalade. Film ini merupakan drama Korea yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak perempuan yang terlahir dari keluarga yang berbeda, yaitu keluarga vampir yang menyukai manusia. Dikisahkan 300 tahun yang lalu, manusia dan vampir melakukan perjanjian damai, akan tetapi mereka masih tidak akur dengan satu sama lain. Di masa sekarang, Jaemin yang diperankan oleh Yoon Jin Woo adalah siswa SMA yang populer di sekolahnya. Dia kemudian jatuh cinta dengan seorang murid pindahan yang bernama Baek Mari, yang diperankan oleh Sol Hyun, yang ternyata seorang vampir. Penasaran dengan filmnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan kejadian flashback di masa lalu. Seorang gadis kecil yang bernama Baek Mari jalan sendirian di belakang dan beberapa temannya menuju ke sekolah. Kemudian Mari kecil berteriak pada segerombolan teman-temannya itu, "Ayo pergi bersama, aku ingin pergi bersama kalian." Teman-teman sekolah Mari menoleh pada Mari lalu menatapnya dengan aneh. Teman-teman Mari tidak mau berteman dengan Mari karena mereka tahu Mari adalah seorang vampir. Saat ini, Mari yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja sedang berada di dalam sebuah kereta menuju ke sekolah. Di dalam kereta, Mari tertidur dan bermimpi tentang masa kecilnya yang menyedihkan itu. Bahkan Mari sempat mengigau pelan-pelan. Diam-diam seorang pria yang duduk di samping Mari berbuat tidak senonoh pada penumpang wanita yang duduk di sebelahnya. Pria itu asik menjamahi paha wanita yang ada di sebelahnya. Wanita yang mendapat perlakuan itu diam dan tampak terlihat ketakutan. Mari masih tertidur dan mengigau. Ia bermimpi mengenai masa kecilnya yang diolok-olok monster oleh teman-temannya. Tiba-tiba Mari berteriak keras sehingga membuat seluruh penumpang kereta terkejut dan menatap ke arahnya. Pria cabul yang duduk di sebelahnya juga ikut terkejut mendengar teriakan Mari. Tidak jauh dari tempat Mari duduk, terdapat seorang pria yang juga bersekolah di tempat yang sama dengan Mari. Pria itu bernama Jung Jaemin. Jaemin juga memperhatikan Mari. Penumpang di dalam kereta mengira Mari mendapat perlakuan tidak senonoh dari pria yang duduk di sampingnya. Pria itu langsung beranjak berdiri dan akan pergi. Tapi tiba-tiba wanita yang mendapat perlakuan tidak senonoh itu memukul pria cabul itu dengan tasnya. Wanita itu berteriak, "Kau melakukannya padaku." Pria cabul itu terjatuh ke lantai karena mendapat pukulan dengan tas dari wanita itu. Tanpa sengaja, pria itu menjatuhkan jus miliknya. Semua penumpang menatap pria itu dengan tajam. Bahkan ada yang merekam kejadian itu dengan ponselnya. Tanpa sengaja, Mari melihat sebuah jus terjatuh di lantai. Saat Mari akan mengambil jus yang terjatuh, tanpa sengaja seorang penumpang menginjak jus itu sampai jusnya pecah. Hal itu mengakibatkan isi jus berceceran di lantai, bahkan Mari juga terkena cipratannya. Semua orang di dalam kereta juga terkejut ketika melihat darah yang berceceran di lantai. Pria cabul itu ternyata juga seorang vampir yang sama seperti Mari. Mencium bau darah membuat warna matanya berubah menjadi ungu, yaitu warna mata vampir. Semua penumpang semakin terkejut ketika mengetahui pria itu adalah vampir. Jaemin menghampiri Mari dan berniat membantunya. Mari diam saja tak menjawab karena dia mencium aroma darah yang benar-benar memikatnya. Mari tiba-tiba bertingkah aneh. Dia mendekat pada Jaemin. Suara hati Mari, "Aku ingin memakannya." Tiba-tiba terdengar suara pemberitahuan di speaker kalau mereka sudah sampai di stasiun. Mari baru saja tersadar dengan apa yang dilakukannya. Ia menatap Jaemin dengan panik, lalu segera beranjak pergi. Jaemin menatap kepergian Mari dengan aneh karena pergi begitu saja. Kemudian Mari pergi ke toilet di stasiun untuk membersihkan cipratan darah yang mengenai baju dan badannya. Tiba-tiba Mari terdiam lalu mengecap cipratan darah yang ada di bibirnya. Suara hati Mari tertarik pada darah manusia.
Warna mata Mari berubah menjadi ungu. Kemudian ia kembali tersadar dan berkata, "Aku bukanlah monster." Pindah di dalam kelas, seorang guru sedang mengajar di kelas dan Jung Jae-min diminta maju ke depan untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Tidak lama kemudian, seorang guru masuk untuk memberitahukan bahwa ada murid pindahan baru. Jae-min kaget melihat Mari adalah murid baru di kelasnya. Jae-min terus mengarahkan pandangannya pada sosok siswa baru itu. Melihat Jae-min melamun, gurunya bertanya apakah soalnya begitu sulit. Jae-min seketika langsung tersadar. Teman-teman kelasnya masih heboh membahas kejadian di kereta. Kemudian seorang siswa yang bernama Ahra menoleh pada Mari lalu mencocokkan wajahnya dengan wajah seseorang yang ada di video. Semua murid yang ada di kelas yang baru menyadari hal itu tiba-tiba mengerumuni Mari, kecuali Jae-min. Ahra bertanya pada Mari apakah vampir itu duduk di sebelahnya. Kemudian Mari mengiyakannya. Teman-temannya yang mengetahui itu kaget mendengarnya. Seseorang bertanya lagi apakah vampir itu giginya panjang dan matanya merah. Hal itu membuat Mari panik. Ia takut identitasnya sebagai vampir terungkap. Teman-teman di kelasnya terus bertanya dan membicarakan masalah vampir pada Mari. Hal ini semakin membuat hati Mari terkucilkan. Jae-min pergi ke perpustakaan, dia mengambil sebuah buku lalu duduk di dekat jendela untuk membacanya. Jae-min ternyata membaca buku mengenai vampir. Kemunculan mereka, vampir, tidak tercatat. Mereka berada di samping manusia sejak lama, di antara hidup dan mati. Di generasi terakhir, rumor seperti itu terungkap kebenarannya pada saat abad ke-17. Mereka telah membunuh dengan diam-diam demi keturunan dan generasinya. Jae-min menutup buku yang dibacanya lalu menghadap keluar jendela dengan pandangan yang tajam. Jae-min berkata itu akan lebih baik jika mereka punah. Yang dimaksud adalah vampir itu. Ucapannya penuh kebencian terhadap vampir. Di ruang makanan sekolah, Jae-min berjalan di kantin dan menoleh ke sana kemari. Lalu ia melihat Mari makan siang sendiri di pojokan. Kemudian teman Jae-min menyapa Jae-min dan mengajaknya pergi dari sana. Mari berjalan sendiri di koridor sekolah. Ia berusaha berdiri dan bergegas menuju ke toilet. Kemudian Mari memuntahkan seluruh makanannya yang dimakannya tadi. Dalam hatinya ia terus berusaha menenangkan diri. Kemudian di lantai atas gedung sekolah, Mari terlihat duduk sendirian. Kemudian ia meminum darah dari bungkusan yang sudah disiapkan oleh ayahnya. Lalu ia mengambil buku notnya dan menulis beberapa not balok. Terdengar lagi suara hati Mari yang menyemangati dirinya untuk berusaha hidup dengan normal seperti manusia biasa. Sementara Jae-min yang berjalan di koridor gedung sekolah, ia melihat Mari yang duduk sendirian. Ia memperhatikan Mari dari jauh. Mari sendiri tidak menyadari bahwa seseorang memperhatikannya karena ia sedang asyik dengan buku notnya. Saat hendak pulang sekolah, Ahra mendekati Jae-min. Ia menawarkan tiket pertunjukan pada Jae-min. Ia memberitahukan bahwa sulit mendapatkan tiket itu, tetapi berkat karyawan ayahnya, ia bisa mendapatkan 2 tiket itu. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Mari lewat di samping Jae-min yang seketika mengalihkan perhatiannya. Dengan halus, kemudian Jae-min menolak ajakan Ahra. Ia merasa Ahra adalah gadis populer di sekolah. Ia yakin Ahra dapat mendapatkan teman untuk menonton pertunjukan itu. Ahra terlihat kecewa mendengar penolakan Jae-min. Tanpa menunggu jawaban dari Ahra, Jae-min langsung pamit dan bergegas pergi. Jae-min cepat-cepat berlari menuju ke stasiun kereta. Terlihat ia berusaha mencari Mari. Akhirnya ia melihat Mari berdiri sendiri sambil mendengarkan earphone-nya. Jae-min menarik nafasnya kemudian berjalan mendekati Mari. Ia terlihat gugup dan berniat menepuk pundak Mari. Tetapi tiba-tiba pintu kereta terbuka dan Mari berjalan masuk ke dalam kereta. Jae-min berdiri di dekat pintu kereta. Ia memperhatikan Mari yang duduk sambil tertidur. Seorang pria yang duduk di samping Mari menyadari arah pandangan Jae-min yang terus menatap Mari. Kemudian pria itu berdiri dari kursinya. Jae-min yang melihat kursi sebelah Mari kosong, ia berjalan ke arah Mari dan duduk di kursi itu. Mari yang masih tertidur lagi-lagi bermimpi. Dengan perlahan mendekati bahu Jae-min. Mari sedang bermimpi, ia berada di sebuah taman yang daun pepohonannya berguguran. Mari terlihat senang dan merasa mencium sesuatu yang manis, yaitu aroma darah Jae-min.
Jaemin terkejut melihat mulut Mari yang terus mendekati lehernya. Bibir Mari sedang bergerak seolah-olah sedang minum. Mari akhirnya tersadar dari mimpinya. Ia terkejut dan terbangun. Samar-samar ia melihat Jaemin di sampingnya. Mari langsung berdiri dan berlari menjauh dari Jaemin. Kemudian Jaemin terdiam memandang kepergian Mari sambil menyentuh lehernya. Sepertinya Mari belum menyadari bahwa orang yang duduk di sampingnya itu adalah Jaemin, teman sekelasnya. Mari menggeleng-gelengkan kepalanya, menyadarkan dirinya, dan melanjutkan kembali menulis not di bukunya. Keesokan harinya di kelas ada pelajaran tentang puisi. Guru membahas sebuah puisi dan murid-murid terlihat bosan. Bahkan ada yang merebahkan kepala mereka di atas meja. Jaemin mengambil buku Mari dan membukanya. Lalu ia menoleh ke belakang. Melihat ke arah Mari, Ahra yang duduk di bangku sebelah Jaemin melihat arah pandangan Jaemin dan menyadari bahwa Jaemin sedang memperhatikan Mari. Tanpa sadar, guru memanggil ketua kelas. Kemudian guru itu kembali memanggilnya. Jaemin baru tersadar dan langsung berdiri dari kursinya dan berteriak memberi aba-aba. Jaemin mengira pembelajaran telah selesai. Seketika murid-murid yang lain menertawai Jaemin. Jaemin menundukkan kepalanya kemudian meminta maaf pada gurunya. Saat pulang sekolah, Jaemin kembali berlari untuk bergegas pulang. Ahra yang berada di mobil saat dijemput supirnya, ia terkejut melihat Jaemin yang berlari di trotoar sekolah. Jaemin berlari ke arah stasiun kereta, kemudian mendekati Mari dan menghentikan langkah Mari yang akan masuk ke dalam kereta. Kemudian ia memperkenalkan dirinya pada Mari, bahwa ia adalah Jaemin ketua kelasnya. Mari memandang Jaemin seolah-olah ia tidak mengenalnya. Jaemin heran bagaimana Mari tidak mengenalnya. Saat hendak pergi, Jaemin mencoba menahannya, tapi tiba-tiba Mari menutup hidungnya. Ia mengenali bau darah Jaemin yang berbau harum. Jaemin yang kaget melihat tingkah aneh Mari bertanya ada apa dengan dirinya sehingga Mari menutup hidungnya. Mari menjawab itu karena Jaemin yang mungkin belum mandi, yang merupakan akal-akalan Mari bahwa yang sebenarnya ia tidak ingin tergoda dengan aroma darah Jaemin. Jaemin terkejut dan mengatakan dirinya mandi setiap hari. Kemudian ia meminta Mari untuk minta maaf padanya. Mari mencoba membela diri bahwa ia baru saja pindah 2 hari yang lalu. Bagaimana ia bisa mengenali setiap wajah teman-teman sekelasnya? Ahra yang mengikuti Jaemin sampai di stasiun melihat Jaemin berbicara dengan Mari. Dengan wajah kecewa bahwa laki-laki yang ia sukai ternyata menyukai siswa baru itu.